warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florian Mandaja. Asal sekolah saya SD Negeri Peruntu. Saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video PPL saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat semua? Sehat. Nah, kita bisa jumpa lagi di kelas kita ini dalam keadaan yang tidak kurang dari apapun. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Bisa kenapa? Sahih. Hadir? Panas. Kita berdoa semoga mereka cepat sembuh ya. Ya, supaya bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kita di tempat ini. Sekarang sebelum kita belajar, siapa yang mau berdoa? Ayo. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin kita ke dalam doa. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus awali dengan doa. Jadi mau bekerja, mau belajar, mau kemana, tetap kita harus mengawali dengan doa. Nah, sekarang semua Pak Guru minta bajunya dirapikan. Ayo. Ya, sekarang silakan keluarkan buku kalian di atas meja. Ayo. Pulpennya dikasih keluar, bukunya dikeluarkan, buku cetaknya dikeluarkan semua. Sudah siap kita untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Sekarang sebelum kita belajar, Pak Guru mau mengajak kalian untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila. Dengan kita menyanyikan lagu-lagu wajib nasional ini, berarti kita mencintai bangsa dan apa? Bangsa dan tanah air kita. Halo? Masih semangat semua? Ayo kita tepuk semangat. Pak Guru mau bertanya sebelum lanjut pembelajaran kita. Minggu lalu kita telah mempelajari tema berapa? Tentang apa? Sekarang kita masuk pada tema kita yang selanjutnya, yaitu tema 4. Sehat itu penting. Sub tema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Nah, itu tema pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui tayangan video, siswa mampu menemukan pengertian. Setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisa. Dengan kegiatan berkreasi, siswa mampu melalui tayangan video, siswa mampu dengan kegiatan berkreasi, siswa mampu membuat. Dan yang terakhir, melalui tayangan video, siswa mampu mempraktekkan cara membaca pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita kali ini menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, atau juga pembelajaran yang berbasis
masalah. Ya, sekarang silakan perhatikan ke layar. Ya, pada layar ini ada gambar. Ya, coba kalian perhatikan. Di dalam gambar ini ada apa saja? Ayo. Ada? Sepeda. Ada sepeda. Situasi pada gambar ini yaitu di mana? Di sekolah. Ya, ada anak-anak yang mau masuk ke sekolah, ada bendera, ada yang naik sepeda, ada yang berjalan. Sekarang coba kalian perhatikan cerita berikut ini. Nah, cerita ini bagian daripada gambar yang sudah kalian saksikan tadi. Pak Guru bacakan ya, semua dengar. Siti selalu berangkat sekolah lebih awal. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Menurut Siti, bersepeda itu termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Ya, jadi kenapa sampai Siti itu ke sekolah naik sepeda? Karena dia sadar bahwa bersepeda pada pagi hari itu termasuk apa? Kegiatan olahraga. Ya, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia itu, darah itu bisa mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Ya, sekarang Pak Guru mau bertanya kepada kalian, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Ada yang tahu? Belum? Nah, yang kedua, apa fungsi organ peredaran darah pada manusia? Belum tahu? Belum. Ya. Jadi untuk supaya kita tahu bersama, mari kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang Pak Guru mau memperlihatkan video kepada kalian. Coba kalian simak videonya. Nanti dari video yang Pak Guru akan tayangkan ini, kalian bisa menggali informasi yang ada di dalam video tersebut. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Dari video yang sudah kalian nonton, apa saja informasi yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Sigit, silakan tuliskan informasi apa yang didapatkan dari video tadi itu. Ya, tuliskan di situ. Iya, betul. Kemudian siapa lagi? Ya, Ojan. Ya, kalau menurut Ojan, itu informasi apa yang Ojan dapatkan dari video tadi itu? Iya, Aca, ayo. Kalau Aca, kira-kira apa yang dia dapatkan? Iya. Yang Aca dapatkan dari video tadi itu, dari informasi yang ada lewat video tadi itu, yaitu tentang jantung. Masih ada yang lain? Video apa? Ayo, terakhir video. Ayo. Iya. Yang video temukan dari video tadi itu, yaitu tentang bilik kanan. Nah, sekarang coba perhatikan bacaan pada tayangan berikut ini. Pak Guru minta Aca membacakannya. Sistem peredaran darah dalam ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Terima kasih buat Aca yang sudah membacakannya. Ya, sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, kemudian, ayo Sigit,
Boleh bacakan. Darah yang pada mengandung obat Iya, terima kasih buat Sigit yang sudah membacakannya. Nah, ini yang kedua, yang tadi sistem peredaran darah kecil, ini adalah sistem peredaran darah besar. Sekarang coba kalian perhatikan kemari. Fungsi atau peran organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia yang pertama adalah apa? Yang pertama, Paris. Tolong bacakan. organ peredaran darah pada manusia yang pertama jantung. Jantung adalah organ manusia yang berfungsi memompa darah di seluruh tubuh. Ya, terima kasih buat Paris. Halo. Ini gambar apa? Jantung. Ya, jantung. Jadi salah satu organ peredaran darah pada manusia yaitu jantung. Fungsi jantung itu dia memompa darah ke seluruh tubuh. Besar jantung kita itu sebesar kepala tangannya kita. Jadi coba kalian kepala tangannya begini. Bagaimana besar kepalanya itu begitu besar apa? Jantung. Kemudian yang kedua, Musdalifah. Ayo bacakan. Pembuluh darah merupakan saluran tempat saluran Iya, terima kasih buat Musdalifah. Nah, yang kedua adalah pembuluh darah. Yang pertama tadi adalah jantung. Ya, yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, coba kalian perhatikan gambar orang ini. Jadi darah itu mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah ini, melalui urat-urat ini. Nah, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sekarang yang ketiga, Andri. Peredaran darah pasti berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam proses Pernapasan. Terima kasih buat Andri yang sudah membacakannya. Ketiga yaitu paru-paru. Yang pertama tadi apa? Jantung. Yang kedua pembuluh. Ya, yang ketiga paru-paru. Nah, dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi tugasnya paru-paru itu menyuplai, memasukkan oksigen itu ke dalam darah. Bertanya? Nah, sekarang Pak Guru yang bertanya. Sistem peredaran darah pada manusia tadi yang pertama ada dua, yaitu apa? Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, organ peredaran darah pada manusia yang pertama apa? Ada? jantung. Apa fungsinya jantung? Hah? Memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang kedua, selain jantung apa lagi? Apa? Pembuluh darah. Apa fungsinya pembuluh darah? Pintar, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian yang ketiga, apa ini? Paru. Apa fungsinya paru-paru? Ayo. Paru-paru berperan sebagai menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi tugasnya paru-paru itu menyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, paham semua? Halo? Ayo kita tepuk semangat. Halo? Ya, tadi kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, masih ingat gambar yang pertama tadi? Ada kan? Tentang anak? Nah, masih ingat yang naik sepeda? Anak yang naik sepeda? Siapa namanya? Nah, Siti. Oleh karena itu, karena dia bersyukur kepada Tuhan, maka sebagai wujud syukurnya itu, dia membuat pantun. Nah, pantunnya seperti berikut. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitkan. Tubuhku sehat, ku cerdas subur, dalam mengalir tanpa hambatan.
ini adalah salah satu pantun yang dibuat Siti. Sekarang coba perhatikan video berikut ini. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka, yang kedua, pantun nasihat, yang ketiga, pantun teka-teki. Sekarang, Pak Guru lagi bertanya kepada kalian. Dari video tentang pantun tadi, informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Ayo, tulis. Iya. Nah, apa yang Sigit temukan? Iya, yang Sigit temukan yaitu pantun teka-teki. Ya, apa Faris yang Faris temukan dalam video tadi? Iya, pintar. Siapa lagi? Ya. Aca. Iya, yang berhasil Aca temukan yaitu pantun apa? Hiasan. Coba perhatikan kembali. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Jadi, tetapi di dalam pantun itu ada aturan, ada terikat oleh aturan yang berlaku. Sekarang, ini adalah contoh pantun. Ayam berkokok sangatlah kuat, sinar mentari mulai terpancar. Sungguh senang jantungku sehat, peredaran darah menjadi lancar. Nah, ini adalah tema pantun tentang kesehatan. Bagus Ojang. Selain pantun tadi, di dalam video tadi kita telah mempelajari juga tentang apa? Ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun. Lagi. Jenis pantun. Jenis pantun. Nah, jenis pantun berdasarkan isinya apa? Nah, yang pertama ada. Kemudian pantun apa? Nasihat. Yang ada pantun apa? Nah, ada pantun teka-teki. Yang terakhir adalah pantun biasa. Ya, nah sekarang kita masih berada di tema yang sama, masih berada di materi yang sama. Namun pada saat ini, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi Pak Guru akan membagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Nah, LKPD ini dikerjakan, semua harus kerjasama. Tidak ada yang hanya menonton, temannya yang kerja. Jangan hanya satu yang kerja, tetapi semua harus kerja. Pada masing-masing lembar kerja itu ada langkah-langkah kegiatan untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam. Jadi, ikuti langkah-langkah kerjanya itu, ikuti petunjuk kerjanya, dibaca baik-baik, supaya kalian bisa menjawab soal yang ada di dalam LKPD ini. Mengerti semua? Mengerti. Kelompoknya, nama anggota kelompoknya ditulis. Nanti kalau ada yang belum dimengerti,
di depan. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Semua dengarkan, jangan ribut. Dengarkan presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 udara antara lain mengalir oksigen ke dalam tubuh dan mengangkut protein dioksida dari sentimen sistem peredaran darah pada manusia. Ini peredaran darah kecil, ini peredaran darah besar, ini bilik kanan, ini bilik kiri, ini serambi kanan. Jadi bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah bagus semua? Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang giliran kelompok 2. Ayo. Ini adalah hasil presentasi kami dari kelompok 2. 1. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini yang kedua. Di bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis. Ini yang kedua. Bilik kiri lalu ke arteri besar aorta. Ini hasil kami menggambar peredaran darah manusia. Ini bilik kanan, ini serambi kiri, ini kopiler paru-paru, ini serambi kiri, ini bilik kanan, ini kopiler. Ini peredaran darah kecil, ini peredaran darah besar. Ini yang keempat. 1. Tuliskan ciri-ciri dan jenis vaksin yang kamu ketahui. Terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua adalah samsiran. Ini yang terakhir. Membuat pantun. Buah pisang, buah durian. Belinya di depan pasar. Olahraga tetap perlu dilakukan untuk membuat peredaran darah lancar. Iya. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Jadi dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Ada? Ya. Jadi silakan duduk untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 4 presentasi hasil kami. Ini gambar kami. Paru-paru, serambi kiri, bilik kiri. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Jadi bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Silakan duduk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang giliran kelompok 5. Ayo maju. Segmen peredaran darah kecil. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, peredaran darah kecil. Populer paru-paru, serabik kanan, bilik kanan, peredaran darah besar. Jadi bagaimana presentasinya? Bagus? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan duduk kelompok 5. Kalian sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Namun, Pak Guru melihat dari kelima kelompok yang presentasi ini, ada 2 kelompok yang presentasinya sangat bagus. Yang pertama itu ada kelompok 2. Kemudian yang kedua yang paling bagus itu ada kelompok 1. Semua bagus, tetapi yang paling baik Pak Guru lihat adalah kelompok 2 dan kelompok 1. Nah,
Pak Guru mau bertanya kepada kalian semua. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Masih. Nah, kemarin itu kita mempelajari tentang apa? Yang pertama, sistem peredaran darah manusia. Ya, selain itu kita juga telah mempelajari apa kemarin? Apa? Pantun. Nah, di dalam pantun itu ada apa semua? Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Ya, saat ini pada pertemuan kita yang ketiga ini kita masih dalam materi yang sama, yaitu kita masih belajar tentang tema 4 pada pembelajaran kita pagi hari ini. Namun pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Ya, jadi sebentar Pak Guru akan membagikan soal evaluasi pada masing-masing kalian. Setelah soal itu dibagikan, kalian kerjakan. Tidak boleh ada yang menyontek. Masing-masing mengerjakan soalnya. Setuju? Setuju. Ya, dan ini adalah soal evaluasi yang akan Pak Guru bagikan. Nanti di soal ini kalian akan menuliskan nama kalian. Di atas ini ada tempat untuk menulis nama. Jangan lupa ditulis namanya supaya Pak Guru tahu ini punya siapa. Supaya ketika nanti Pak Guru memeriksa, Pak Guru tidak kebingungan nanti. Oke, sekarang Hari ini kita
selesai melakukan pembelajaran, sekarang Pak Guru mau bertanya kepada kalian semua. Pada hari ini kita telah mempelajari apa saja? Ayo, sistem sistem peredaran darah manusia. Kemudian kita juga mempelajari tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia ada apa saja? Sistem peredaran manusia terbagi dua. Apa saja? Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kemudian selanjutnya kita juga telah mempelajari tentang apa? Pantun. Ya. Di dalam pantun itu ada apa semua? Pantun, jenis pantun. Ya. Ciri-ciri pantun itu terdiri dari berapa baris? Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua disebut apa? Baris ketiga dan keempat disebut isi. Jenis-jenis pantun ada apa saja? Yang pertama, pantun boneka, apalagi? Apalagi? Biasan, ya. Guru berharap kalian terus belajar, jangan bosan-bosan belajar di rumah, jangan hanya belajar di sekolah, tetapi di rumah tidak pernah belajar. Dengar ini? Ya. Kalau ada tugas yang diberikan oleh Pak Guru dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Tugas PR yang Pak Guru berikan dikerjakan di rumah. Kalau belum dimengerti, boleh diminta bantuan orang tua untuk membantu mengerjakan PR-nya. Setuju semua? Bagus. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Siapa yang mau berdoa? Acak, ayo. Ya, sekarang kalian boleh istirahat.